Shalom jemaat yang terkasih, di waktu-waktu ini saya tahu bahwa ini adalah bukan waktu-waktu yang mudah. Ini bisa dikatakan waktu-waktu yang sulit, sebab dengan keadaan yang seperti sekarang ini, banyak orang telah kehilangan pekerjaan, banyak orang telah memasuki masa-masa sukar dalam hidup mereka, dan tidak sedikit pun daripada orang-orang percaya yang mulai hidup merasa khawatir, merasa cemas, merasa berbeban berat, merasa begitu sendiri berjuang di dalam hidup ini. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini, sehingga firman Tuhan yang kita renungkan ini bisa memberikan kekuatan yang baru dalam hati kita, sebab firman-Nya hanya ya dan amin. Dari firman-Nya kita bisa beroleh kekuatan, dari firman-Nya kita bisa beroleh penghiburan, dari firman-Nya kita bisa beroleh kekuatan. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar dari Mazmur yang begitu terkenal, di Mazmur pasal yang ke-23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, ya. Jadi Mazmur pasal 23 ditulis oleh Raja Daud. Ayat yang pertama berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini Daud memulai dengan sebuah kata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud memakai kata gembala itu bukan sembarangan, sebab Daud sudah mengalami apa yang namanya gembala. Jadi ketika Daud bermazmur bahwa Tuhan adalah gembalaku, ketahuilah bahwa itu lahir dari kehidupan sehari-hari Daud sebagai seorang gembala. Ketika Daud sebagai seorang gembala, dia tahu bahwa seorang gembala itu selalu melindungi domba-dombanya. Dia selalu melindungi kawanan domba-dombanya dari hewan-hewan buas yang mencoba menerkam setiap domba-domba mereka. Dan juga seorang gembala itu selalu mencukupkan kebutuhan pangan domba-dombanya. Jadi ketika Daud merasakan pemeliharaan Tuhan, ketika Daud merasakan perlindungan yang daripada Tuhan, karena kita tahu bahwa banyak hal dalam hidup Daud diluputkan dari maut oleh Tuhan, maka Daud teringat akan satu profesi yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pengalamannya, yakni seorang gembala. Bagaimana gembala itu menggembalai domba-dombanya, itu menjadi hal yang sangat berkesan pada Daud ketika Daud merenungkan betapa besar kasih Allah di dalam hidupnya. Oleh karena itu, ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ini bukan Daud sembarangan cari profesi, tetapi kalimat ini lahir dari pengalaman seorang Daud sendiri. Karena kita tahu bahwa Daud juga seorang gembala. Dari ayat yang pertama ini kita bisa tahu bahwa ketika Daud merenungkan kasih Tuhan, dia teringat akan sosok gembala yang baik, yang selalu menyertai domba-dombanya, bahkan selalu menjaga dan mencukupkan setiap kebutuhan domba-dombanya. Kita tahu dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama ini, Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sebab Dia selalu menyertai aku. Seperti seorang gembala yang baik, selalu menyertai domba-dombanya, selalu melindungi domba-dombanya. Demikianlah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dombanya, sebab Tuhan sendiri berkata bahwa akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dari ayat yang pertama ini kita belajar bahwa sekalipun masa-masa sulit seperti saat ini, ketahuilah kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Sebab gembala yang beserta dengan kita bukan gembala yang sembarang gembala, bukan gembala yang acuh tak acuh terhadap dombanya, tetapi gembala yang baik, gembala yang bahkan rela mati bagi domba-dombanya, bahkan gembala yang pernah berjanji bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Jadi ketika dalam keadaan seperti ini, jangan pernah merasa sendiri. Kita punya seorang gembala yang begitu baik, mengasihi kita dan mempedulikan kita. Lalu yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumput hijau ini berbicara tentang kebutuhan domba, dan Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Air itu sekalipun hal yang ditakuti oleh domba, karena domba di Israel itu punya bulu yang lebat, sehingga ketika dia masuk air sangat sulit dia untuk kembali keluar. Bulu yang basah itu akan membuat mereka merasa berat sekali untuk keluar kembali. Air itu sesungguhnya sesuatu yang ditakuti oleh domba. Tetapi gembala ini karena baik dan peduli pada dombanya, dia tahu bahwa yang dibutuhkan adalah air yang tenang. Sehingga gembala-gembala ini dapat tercukupi baik makanannya maupun kebutuhan minumnya. Segala-galanya tercukupi sebab mereka punya gembala yang baik. Dari ayat yang kedua kita belajar bahwa kita punya gembala yang baik. Dia akan memelihara kebutuhan kita. Bapamu yang di dunia saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapamu yang di sorga. Jangan kamu khawatir, kata firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, burung pipit pun Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Ada pemeliharaan dari seorang gembala yang baik itu. Ketahuilah, ketika Tuhan Yesus menjadi gembala kita,
kita sungguhnya tidak perlu khawatir akan makan dan minum, akan hari esok. Sebab Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Seperti seorang gembala yang mencukupkan kebutuhan pangan dari domba-dombanya. Demikianlah Tuhan akan mencukupkan kebutuhan setiap kita, asalkan kita percaya dan kita menjadikan Dia gembala di dalam kehidupan ini. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di ayat yang keempat, di sini dikatakan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab kembali ke ayat yang pertama, ada seorang gembala yang baik. Gembala baik yang dikatakan sebab Engkau besertaku. Gembala yang baik yang selalu menyertai domba-dombanya. Maka di dalam keadaan seperti sekarang, mungkin kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Jangan takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Sama seperti gembala yang melindungi domba-dombanya dari terkaman hewan-hewan buas, demikian Tuhan akan melindungi setiap umatnya yang berlindung padanya. Maka dari ayat yang pertama sampai ayat keempat kita bisa pelajari bahwa kita punya seorang gembala. Gembala yang baik, yang mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia yang akan memelihara kehidupan kita, dan Dia juga akan melindungi kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang begitu peduli kepada kita, begitu mengasihi kita. Bahkan kalau kita lihat ayat yang keempat tadi sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun Tuhan mengizinkan kita saat ini sedang berada di masa-masa susah, tetapi ketahuilah, akhirnya bukanlah lembah kekelaman. Lembah kekelaman hanya sesuatu yang akan kita lalui, tetapi akhirnya kembali ke rumput, ke padang yang berumput hijau. Kenapa? Sebab kita harus fokus kembali ke ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan itu selalu membimbing kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Tetapi di dalam perjalanan menuju padang yang berumput hijau, di dalam perjalanan menuju air yang tenang, kita akan melewati lembah kekelaman. Tetapi tujuan akhirnya tetap padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Maka sekalipun kita dalam masa sulit, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan masa sulit ini menjadi akhir kehidupan kita. Tetapi ketika Dia gembalanya, Dia akan tetap membimbing kita ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Oleh karena itu, di saat-saat ini, mari kuatkan hati kita, tetap berpegang teguh kepada Tuhan, sebab janjinya hanya ya dan amin. Mari kita bersama-sama menguatkan hati, hidup di dalam penghiburan, di dalam kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi gembala yang begitu baik dalam kehidupan kita. Serahkan segala kekhawatiran, serahkan segala ketakutan kita ke dalam tangan Sang Gembala yang begitu peduli dan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kita mau bersama-sama bersyukur pada kesempatan kali ini untuk segala pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau adalah gembala kami, dan kami mau menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Engkau gembala yang selalu peduli kepada setiap kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu, kami percaya janji-Mu, bahwa Engkau selalu memelihara dan melindungi kami. Namun ajarlah kami untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.